Pemerintah meluncurkan program paket obat gratis bagi pasien COVID bergejala ringan serta orang tanpa gejala atau OTG. Program ini dapat menjangkau 210.000 kasus aktif di Indonesia untuk beberapa bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan 10% dari paket tersebut akan ditargetkan kepada penderita COVID tanpa gejala, sementara sisanya akan ditargetkan kepada penderita COVID dengan gejala ringan. Kemudian Presiden sudah memutuskan tadi mulai tanggal Rabu nanti minggu ini kita akan launching ada 300.000 paket obat untuk tadi OTG dan juga untuk yang kelas-kelas yang penyakit yang masih tidak serius, yaitu OTG 10%, paket untuk demam dan anosmia 60%, dan paket 3 demensia demam dan batuk 30%. Jadi paket obat ini akan menjangkau hampir 210.000 yang kasus aktif yang kita berikan, dan ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Ini akan dibagikan oleh nanti TNI bersama-sama nanti elemen-elemen yang lain. Prosedurnya sudah disusun sehingga itu bisa jalan. Untuk mendapatkan bantuan obat gratis dari pemerintah, masyarakat harus menunjukkan hasil tes swab PCR. Nantinya, paket obat ini akan disalurkan kepada masyarakat melalui TNI. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, pekan ini pemerintah membagikan 300.000 paket obat gratis untuk pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Dalam penyaluran program ini, pemerintah melibatkan TNI dan pihak lainnya. Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi tim pakar medis Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Dr. Ari Faryal Syam, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Baik, langsung kita sapa Prof. Ari dan juga Pak Hermawan. Prof, terima kasih. Pak Hermawan, terima kasih sudah bergabung di Landstalk. Saya ingin ke Prof. Ari dulu. Prof, ini program pembagian obat gratis kepada warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah ini, apakah sama dengan program sebelumnya? Karena kita tahu juga saat ini sudah ada program pembelian obat gratis kepada warga isoman. Ini seperti apa sebenarnya program pemberian obat gratis ini, Prof? Ya, jadi ya intinya begini, bahwa kan kalau prinsip di suatu kita menangani bencana itu adalah mencegah orang untuk tidak sakit, kemudian yang sakit ini diusahakan jangan sampai memburuk kondisinya, bahkan menyebabkan kematian. Itu konsep dasarnya. Nah, dalam situasi seperti ini tentu upaya-upaya klinis yang dilakukan ya seperti tadi ini, artinya memang harus ada solusi bagaimana ketika seseorang itu sudah terkonfirmasi positif, misalnya tadi ini sesuai dengan buku petunjuk tata laksana yang dikeluarkan oleh 5 profesi kedokteran, ya, penyakit dalam, paru, anak, anestesi, ya, kardiologi, yang tadi itu kalau memang pasien ini tanpa gejala maka yang diberikan adalah vitamin-vitamin begitu ya. Kemudian tadi kalau ini pasiennya memang termasuk gejala ringan, itu nanti ada tambahan antivirus, antibiotik. Tapi sekali lagi kuncinya kan tadi baru harus dengan pemeriksaan PCR, dan pemeriksaan PCR ini artinya juga obat ini pun juga harus juga dengan pendampingan dokter, ya. Dalam hal ini dokter bisa aja tentu mendelegasikan kepada tenaga kesehatan lain, tapi tetap ada penanggung jawabnya dokter karena ini berhubungan dengan obat-obatan. Okay. Nah, oleh karena itu bahwa pemberian obat gratis ini pun harus didampingi oleh pemantauan gitu, jadi nggak bisa dilepas begitu saja, karena sejatinya ketika seseorang ini ada dalam kondisi yang kita bilang isolasi mandiri, maka dia harus tetap terawasi oleh tenaga kesehatan.
dengan dokter sebagai penanggung jawabnya. Demikian, Mas. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Hermawan. Kita tahu memang untuk program pemberian obat gratis ini kan sudah berjalan, baik itu dari laporan tim Satgas di wilayahnya, kemudian berkomunikasi dengan puskesmas terdekat, kemudian baru diberikan obat. Nah, apa yang harus dievaluasi dari program ini dan kenapa muncul lagi program seperti ini? Apakah ada perbedaannya atau seperti apa menurut Anda, Pak Hermawan? Iya, ini kan penggunaan terminologi juga yang harus kita pertimbangkan ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Ari tadi bahwa sebetulnya makna obat ini tidak hanya obat yang berkaitan dengan terapi COVID, tetapi lebih kepada suplemen, multivitamin, dan lain-lain. Jangan sampai ada salah pemahaman di masyarakat bahwa setiap orang yang diisolasi mandiri dalam semua levelnya, apakah bergejala sedang atau bahkan tanpa gejala, itu diterapi dengan obat yang sama. Nah, apalagi makna obat ini kan kita tidak memiliki obat COVID yang betul-betul untuk peruntukan COVID saat ini. Maka adapun terapi tambahan yang diberikan oleh tenaga medis yang mendampingi ini juga harus dipahami tidak akan sama. Kan kecenderungan masyarakat kita begini, Mas Andra, saling bertanya ke pengalaman teman-temannya yang lain. Kamu sempat dirawat ya? Oh sempat. Kamu diisolasi mandiri ya? Iya. Seolah-olah nanti khawatirnya ada unsur oh kalau begitu sama, aku konsumsi ini aja. Nah disinilah titik yang betul-betul harus kita edukasi ke publik bahwa tidak bisa dilepas ke orang per orang hanya belajar dari pengalaman keluarga, temannya, tetangganya, melainkan disitulah pentingnya pendampingan oleh tenaga medis yang memang punya otoritas untuk melihat bagaimana profil dari pasien sehingga terapinya pun berbeda. Jadi ada beberapa boleh jadi dalam bentuk suplemen multivitamin yang mungkin sama direkomendasikan, tapi pada terapi tambahan yang lain itu pasti akan berbeda sesuai dengan indikasi klinis. Nah di sini perlu sekali unsur publik tampil di media untuk menjelaskan bahwa yang dimaknai obat gratis bukan obat dalam asli terapeutiknya, tetapi boleh jadi akan berbeda untuk setiap orang. Boleh jadi seperti yang disampaikan Prof tadi hanya vitamin, kemudian suplemen dan lain-lain untuk menjaga imunitas. Jadi ini yang harus dikelirkan dalam komunikasi publik karena sedang ramai-ramainya kebutuhan ini di lapangan, Mas Andra. Iya, tadi Anda menyebutkan memang sangat dibutuhkan juga pendampingan tenaga medis untuk warga yang melakukan isoman ini. Cuma yang jadi masalah kan tidak hanya di level rumah sakit besar, di puskesmas pun saat ini sedang kekurangan tenaga medis untuk bisa mendampingi masyarakat di level terbawah begitu, Pak Hermawan. Bagaimana ini mengatasinya menurut Anda? Ya, yang dimaknai terapi ini kan pendampingan ini kan bukan secara fisik ya. Sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah menyediakan ada 11 platform yang berkaitan dengan hal ini, mulai dari Halodoc, kemudian juga telemedicine yang lain ya, mungkin saya tidak akan sebut satu persatu, tetapi juga bahwa telemedicine dengan adanya platform yang dikerjasamakan oleh pemerintah ini juga kan harus dibuat protokolnya. Tidak serta-merta setiap orang begitu saja menghubungi tanpa ada pendataan dan konfirmasi yang jelas. Apakah betul orang ini terpapar atau tidak? Itu sebab Prof. Ari menyampaikan di awal, ketika hasil PCR pun itu harus keluar dari hasil laboratorium yang memang juga terdata di link Kementerian Kesehatan, sehingga link data yang sudah terkonfirmasi ini juga akan diikuti oleh rekomendasi apakah orang yang terkonfirmasi ini dirawat di rumahnya dengan status isolasi mandiri atau juga dirawat di tempat lain juga dengan status yang sudah direkomendasikan. Nah, disinilah proses yang harusnya betul-betul terpantau link and match juga dengan PCR laboratorium maupun juga data dari platform telemedicine yang sudah disiapkan tadi, Mas Andra. Iya, Prof. Ari, yang jadi kendala saat ini kan banyak kasus yang kita temukan saat ini beberapa hari terakhir ini ada warga isoman yang meninggal dunia ditemukan sudah tidak bernyawa begitu oleh tim Satgas. Nah, bagaimana mengawasi para isoman ini, warga isoman ini agar mereka benar-benar terpantau? Karena kadang-kadang di daerah-daerah itu tim Satgasnya tidak berjalan, tidak efektif begitu fungsinya. Nah, ini dari Satgas Nasional sendiri seperti apa harusnya mengawasi warga-warga yang isoman ini? Ya, jadi kan memang di awal ini diharapkan kan kita bilang PPKM Mikro ini berjalan dengan baik ya. Ini harapan ya tentu ya. Tadi ada RT, RW di tingkat desa ya, kelurahan.
berjenjang begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya ini yang kita bilang dari awal, sebenarnya budaya gotong royong ini, atau dulu kita bilang kita punya kader kesehatan, kita punya kader KB segala macam, itu kan ada masa-masa seperti itu. Nah, jadi ini yang sebenarnya diharapkan bahwa kalau kita hanya mengandalkan tadi ini misalnya hanya puskesmas dengan tenaga, memang agak susah di situ. Tidak mungkin lah, artinya ketika jumlah kasus ini masih sedikit, mungkin ini masih bisa tercover. Tapi ketika kasus ini makin lama makin banyak, ya itu tadi peran apa namanya, antar warga, antar masyarakat inilah yang kita harapkan begitu. Antar mereka, bagaimana mereka mengetahui bahwa memang ada masyarakatnya yang memang sedang dalam isoman. Saya rasa banyak contoh-contoh ya yang kita juga sering melihat di televisi, di media, bahwa masyarakat saling bergotong royong begitu ya. Masyarakat yang lain itu menyediakan makan, taruh di depan rumahnya misalnya seperti itu. Ketika memang dalam satu kelompok keluarga itu ada juga bahkan sampai satu keluarga tersebut yang memang harus isoman begitu ya. Jadi ini yang memang kita harapkan tumbuh budaya gotong royong ini di tengah masyarakat kita. Karena sekali lagi di satu sisi gitu ya, ini kan memang tingkat status sosial ekonomi masyarakat kita ini kan macam-macam gitu ya. Kalau mungkin lah pada kelompok yang dia punya ruang tersendiri, kemudian dia juga misalnya punya fasilitas oximeter sendiri, tensi sendiri, dia bisa ini sendiri. Tapi kan nggak semua, kalau kita mau bicara soal secara nasional kan ini susah. Jadi oleh karena itulah sebenarnya bagaimana sekali lagi nih peran antar warga ini dihidupkan lagi, kader-kader itu diinikan lagi gitu loh. Karena kan sejatinya budaya kita ini budaya gotong royong ini yang kita tumbuhkan. Karena ya tadi ya, tapi memang ada permasalahan lain seperti ini. Ketika memang sebenarnya kita tahu bahwa kasus ini harus artinya memang sudah indikasi untuk dirawat. Problem berikutnya adalah ruang rawat yang terbatas gitu ya. Nah ini juga suatu problem tersendiri gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin lah pada sebagian ada yang membeli oksigen, walaupun sebenarnya ketika memang si pasien itu butuh oksigen, sebenarnya tempatnya bukan di rumah, dia harus sudah mesti di refer ke rumah sakit gitu. Nah ini juga salah satu hal yang mesti juga diketahui oleh masyarakat. Jadi demikian Mas. Memang jadi artinya ini memang contoh kenyataannya demikian begitu ya. Tapi oleh karena itulah kita harus menumbuhkan kembali nih budaya gotong royong kita, di mana dalam kondisi seperti ini memang kita memaklumi bahwa bisa saja di setiap rumah itu ada aja yang positif, atau mungkin beda 2-3 rumah ada yang positif. Tapi untuk yang sehat ini yang mestinya juga bisa bisa berbagi ke sesama gitu loh ya. Saya sih lihat ada beberapa satu kelompok-kelompok masyarakat yang benar-benar bisa bagaimana mereka saling bergotong royong ketika ada anggota masyarakatnya yang mengalami isoman. Jadi ini contoh-contoh ini yang harus diangkat sehingga menginspirasi orang lain juga bisa berbuat hal yang demikian. Ya Prof, banyak case yang ditemukan di lapangan meskipun masyarakatnya sudah bergotong royong, tapi faktor kendala teknis dan juga perlengkapan fasilitas yang tidak mendukung sehingga kadang-kadang masyarakat yang isoman ini tidak tertolong lagi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah jeda berikut ini, Prof Ari dan juga Pak Hermawan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan melihat prosedur pasien isolasi mandiri untuk mendapatkan obat gratis dari pemerintah.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Prof. Ari dan juga Pak Hermawan. Pak Hermawan, seperti yang tadi sempat saya sampaikan bahwa memang saat ini sifat gotong royong ini sudah banyak terbangun di masyarakat begitu. Tapi yang jadi kendala kadang-kadang adalah alkesnya, alat kesehatannya. Kalau untuk masalah makan, masalah obat-obatan itu masih bisa diupayakan. Tapi saat ini kondisinya untuk alkes seperti tabung oksigen itu sangat susah sekali didapatkan. Bahkan kalau misalnya kita mencari ke rumah sakit pun sudah ketika warga yang isoman itu dibawa ke rumah sakit sudah tidak tertampung lagi karena sudah penuh begitu. Bagaimana menurut Anda solusinya, Pak Hermawan? Ya, kalau kita bicara pada level komunitas, memang harus ada yang disebut dengan community-based first aid ya, atau community-based fighting initiative. Kami dulu di awal sekali ya, jauh sebelum kejadian yang membludak seperti ini, sudah mengingatkan agar kita melakukan penguatan pada sentra-sentra komunitas. Pada komunitas itu ada peran individu dan keluarga, tetapi memang ada peran komunal. Nah, peran individu dan keluarga itu menjaga higienitas, menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus wajib menerapkan protokol 5M. Tetapi ada peran komunal. Peran komunal itu salah satu contohnya seharusnya sedari awal menyiapkan ruang-ruang yang bisa mandiri diinisiasi oleh kelompok masyarakat. Kalau suatu waktu ada warganya yang terpapar COVID secara positif, tetapi dia bergejala ringan atau tanpa gejala, nah disitulah disediakan fasilitas isolasi mandiri oleh dan untuk masyarakat. Dijauhkan dari kontaminasi langsung keluarganya, dilindungi dari paparan lingkungan, tetapi dipenuhi kebutuhan logistiknya, peduli secara psikologisnya, sekaligus untuk membackup hal-hal yang sifatnya secara psikis ya. Nah ini kan sebenarnya patut dilakukan sejak dari awal. Bayangkan aja Bung Andra, kalau kita punya 514 kabupaten kota dengan 34 provinsi di seluruh Indonesia, setiap RW saja, kita tidak perlu hitung sampai tiap RT, satu RW saja dari seluruh daerah kita ini memiliki satu ruang, apakah memanfaatkan balai atau memanfaatkan mungkin kalau ada sekolah yang sedang tidak dipakai, ada ruang-ruang Karang Taruna atau ruang lain, yang memang itu untuk peruntukan bila ada warga yang seharusnya diisolasi mandiri. Nah, kalau misalnya ada kebutuhan medis, misalnya support facility seperti oksigen, memang secara prosedur ini bukan kebutuhan perawatan di lingkungan, apalagi di level rumah secara pribadi, karena ini bagian dari supporting facilities di rumah sakit. Hanya saja kalau memang ada tenaga kesehatan yang memantau, yang memberikan pendampingan, seperti hanya platform telemedicine yang tadi, nah ini mungkin saja ada task shifting namanya. Karena kita menghadapi kasus yang luar biasa membludak, tetapi kan di dalam komunitas itu ada peran RT RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, bahkan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu banyak di komunitas, ada bidan. Di setiap desa itu di Indonesia itu ada bidan, namanya bidan desa. Ada perawat komunitas, ada tenaga promosi kesehatan, ada analis kesehatan lingkungan, ada gizi masyarakat, dan berbagai tenaga kesehatan lain. Nah, bahu-membahu kita ini kerjasama dengan organisasi profesi itu sangat bisa mendampingi masyarakat pada tiap level komunalnya tadi. Ini yang kita sebut dengan ketahanan sistem kesehatan berbasis masyarakat. Kita paham dan setuju, tidak mungkin persoalan ini diselesaikan di hilir di rumah sakit, tapi harus memutus dan mendisiplinkan hulu, yaitu di masyarakat itu sendiri, Mas Andra. Ya, Prof. Ari, tidak bisa dipungkiri bahwa faktanya saat ini tenaga medis sudah sangat kurang untuk bisa menangani pasien COVID, khususnya yang juga isoman, kemudian juga rumah sakit penuh, dan faktanya di lapangan saat ini warga isoman atau juga masyarakat saat ini lebih membutuhkan tabung oksigen dibanding obat-obatan begitu, Prof. Ini bagaimana kira-kira menurut Anda solusinya? Ya, tadi sekali lagi ya mesti saya sampaikan bahwa pasien COVID ini kan kita grading ya dengan berat ringannya, dari tanpa gejala, gejala ringan, sedang, dan berat. Jadi kalau kita bilang sudah suplementasi oksigen itu paling tidak sudah masuk sedang berat. Jadi itu memang sebenarnya porsi itu sekali lagi bukan ada di rumah gitu ya, di level rumah. Ini mesti adanya di level pelayanan kesehatan, ya baik itu
oke lah di rumah sakit tipe D, tipe C misalnya itu mestinya di level itu gitu. Karena bukan semata-mata oksigen saja sebenarnya, belum lagi kan masyarakat juga itu kan ada ukurannya, ada takarannya, mesti diberikan berapa liter, kemudian apakah ini memang kanulnya itu optimal atau tidak, kemudian dia harus pantau misalnya dengan saturasi oksigennya, dan kemudian mungkin ada waktu kan pun juga ketika dia memang ini ada need untuk kebutuhan oksigen karena memang ditunjukkan dari pemeriksaan saturasi turun, itu pun juga kita mesti tahu bagaimana kondisi paru-parunya, fototoraknya bagaimana, kemudian juga secara laboratorium mungkin ada yang kita bilang bahwa dia sebenarnya sudah masuk ke yang namanya sitokin sindrom misalnya kan, sitokin storm syndrome, badai sitokin. Nah itu ada lagi manajemen tertentu. Jadi ini yang memang harus dimengerti oleh masyarakat gitu. Maaf Prof, saya potong. Untuk melakukan itu semua kan mau tidak mau harus ke rumah sakit. Sementara saat ini rumah sakit banyak yang menolak, Prof. Ya, jadi sekarang begini, ini terus terang memang menjadi dilema buat kita. Oleh karena itulah maka ini kan upaya-upaya yang dilakukan oleh, oke lah nih hulunya nih diurus bener nih Pak Hermawan ini nih, karena saya melihat nih hulunya kayaknya belum diikat, belum terkunci. Di hilir ini terus problem terus ya, saya tadi juga bilang dari pagi ini saya ngomongin rapat saya ini tentang SDM, kekurangan tenaga segala macam, jadi sampai sebelum wawancara ini kita ngomongin soal itu. Kenapa? Karena yang ada sekarang ini memang mau nggak mau untuk mengurai itu perlu lagi tambahan lagi ruang-ruang rumah sakit. Makanya tadi misalnya untuk DKI sendiri dibuka rumah sakit darurat asrama haji, itu ada 5 tower di situ. Jadi untuk mencairkan ini tadi itu, karena kalau tidak ya memang akan seperti begini, mau nggak mau, bukannya masalahnya pertama bed aja udah habis. Paling sekarang pasien itu dapat di kursi, gitu. Ya, belum lagi tadi oksigen. Nah yang saya bilang tadi, makanya saya juga beberapa waktu lalu menghimbau masyarakat jangan juga nimbun oksigen, nggak ngerti juga ini oksigen buat apa sebenarnya. Lebih baik diutamakan. Saya lihat ada beberapa tempat pengisian oksigen itu memang mereka mensyaratkan hanya untuk rumah sakit atau klinik. Itu bagus saya bilang begitu. Jadi bukan orang-orang yang tidak paham gitu loh. Jadi sebenarnya bicara soal kekurangan oksigen ini sebenarnya tadi nih untuk memenuhi tadi kalau rumah sakit yang memang sistem penyaluran oksigennya baik itu mereka kan memang sentralisasi ya. Jadi di ruang IGD atau di ruang rawat itu tinggal masukkan aja udah langsung mengalir. Cuman tadi dengan kebutuhan yang cukup tinggi memang akhirnya dibutuhkan tabung-tabung oksigen lagi. Karena tadi itu pasien datang ya butuh oksigen. Tapi menurut saya sih begini ya, artinya ya kita berharap ya ini kan tadi memangnya kita berharap ini hulunya bisa artinya jumlah kasus ini bisa ditekan aja. Tujuannya apa? Agar yang ada ini bisa diurus dulu gitu loh. Yang ada di IGD ini, yang menumpuk di IGD ini bisa dicairkan, digeser ke rumah sakit darurat tadi. Misalnya kalau bicara Jakarta, kita belum tahu juga nih apa yang terjadi di daerah. Ya, saya lihat juga ternyata juga ini juga sudah problem ini lebih kurang sama di beberapa kota di Indonesia ini. Jadi ujung-ujungnya kan itu bagaimana memikirkan membuat rumah sakit. Tapi sekali lagi ini tetap ada batasnya. Tenaga aja kita udah terbatas. Gitu. Betul. Artinya hulunya ini dulu harus dibenahi, baru nanti kita lihat ke depannya seperti rumah sakit dan lain-lain agar bisa lebih menangani pasien dengan baik begitu ya Prof. Ya, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya, Prof. Ali dan juga Pak Hermawan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Ya pemirsa, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan layanan telemedicine untuk pasien isolasi mandiri yang berada di Jakarta. Layanan telemedicine terafiliasi dengan 11 platform untuk memfasilitasi pasien COVID-19. Ada beberapa prosedur untuk mendapatkan layanan ini dan berikut informasi kami rangkum untuk Anda.
Anda masih bersama kami di Lunch Talk dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Prof. Ari dan juga Pak Hermawan. Prof, yang ingin saya tanyakan terakhir ini Prof mengenai prosedurnya. Kalau tadi kita lihat prosedurnya harus menunjukkan PCR yang lokasinya terafiliasi dengan Kemenkes begitu. Kemudian banyak beberapa persyaratan yang tadi kita lihat. Nah, sebenarnya kan banyak warga yang isoman ini tidak hanya anak muda, tapi juga banyak juga lansia yang tidak terlalu paham dengan gadget begitu ya, tidak sering menggunakan Android. Nah, ini bagaimana menyederhanakan prosedurnya kira-kira, Prof? Ya, jadi ini memang PR kita ya. Artinya kan tadi ya, artinya secara umum saja kan boleh dibilang penggunaan berbagai macam media komunikasi ya seperti saat ini kan ini boleh dibilang booming setelah adanya pandemi ini. Dulu kita tidak terbiasa begitu ya. Ini memang menjadi PR tersendiri begitu untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan ini. Tapi ini adalah upaya yang memang ya karena sekali lagi kita tahu bahwa penyakit ini menularnya ketika kita face to face gitu loh. Jadi memang alternatifnya seperti ini mau nggak mau begitu. Tapi kalau menurut saya sih ketika dia memang terbiasa dengan menggunakan gadget dalam tanda petik ya Pak, minimal kan ini video call udah bisa dikerjakan begitu ya. Tapi saya nggak tahu secara umum sebenarnya seberapa seberapa banyak sih masyarakat kita yang memang punya kendala gitu ya secara umum nih saya sampaikan demikian. Tapi ini hal yang paling tidak memang yang saat ini terbaik begitu. Nah oleh karena itulah sekali lagi makanya saya bilang kita kan tahu juga adanya kelompok lansia-lansia mungkin juga karena situasi dan kondisi hanya tinggal seorang diri ya atau mungkin juga kalaupun tinggal dengan orang tua mungkin juga udah berumur juga. Ini sekali lagi makanya kekuatan di masyarakat tadi yang disampaikan oleh Pak Herman tadi ya, Pak Hermansyah tadi bahwa itu memang jadi PR kita gitu loh. Ya kita memang terus terang saja sebenarnya ya arti gini, kalau kita bicara soal ini kita bicara soal lansia sebenarnya. Kita bicarakan tadi ini lansia. Sebenarnya masalah lansia ini juga sudah masuk dalam satu program di puskesmas sebenarnya. Jadi ada bahwa ini memang harus kepedulian terhadap ini. Jadi tapi kan sekali lagi ya kita juga punya keterbatasan tenaga di puskesmas sehingga program yang sebenarnya sudah disiapkan itu pun juga tidak jalan karena ini kan juga kita kan dulu bicara soal jumlah penduduk yang makin banyak, kemudian jumlah komposisi penduduk ini yang juga menuju ke usia lanjut itu pun sebenarnya sudah diperhitungkan bagaimana agar pelayanan kesehatan ini bisa menjangkau seluruhnya itu tadi. Ya, jadi yang kuncinya jadi memang kalau kita adalah pelayanan kesehatan primer lah. Ya, yang jadi masalah juga adalah pendataan warga yang isoman ini, Prof. Belum jelas ini seperti apa teknisnya. Tapi saya mau minta tanggapan dari Pak Hermawan dulu, closing statement dari Pak Hermawan. Kira-kira prosedur yang sudah ada, yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah EDI untuk menyalurkan 300.000 obat ini, apakah sudah ideal menurut Anda atau perlu disederhanakan lagi? Ya tentu saja pemerintah mungkin punya dasar ya, 300.000 obat ini akan diperuntukkan pada wilayah dengan basis apa? Apakah basis perawatannya, apakah basis kasusnya, ataukah basis karena hasil penyelidikan epidemiologi kemungkinan orang yang ada di rumah-rumah karena isolasi mandiri. Maka ini kan berkaitan dengan testing, tracing, dan treatment. Kalau dulu Mas Andra kita bicara testing, tracing, treatment, kira-kira begitu urutannya. Sekarang ini terbalik. Treatment kita sudah bottleneck, sudah tersumbat karena stagnasi di rumah sakit. Maka karena adanya sumbatan, penyelidikan itu harus diperkuat, tracing terkait dengan potensi orang-orang yang tanpa gejala atau bahkan juga bergejala ringan, tapi yang ada di rumah. Maka di rumah itu dilakukan testing. Ada yang disebut dengan active case finding. Nah di dalam epidemiologi sesungguhnya yang harus kita lakukan itu active case finding.
berusaha menemukan dengan cepat di lapangan, di masyarakat, agar betul-betul tertangani, diisolasi, dan akhirnya terawat dengan baik. Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang kan kita sebenarnya pasif. Nah, kenapa pasif? Karena di rumah sakit saja udah numpuk, mengonfirmasi antrian saja itu sudah luar biasa. Betul. Maka cara berpikir kita lagi tidak bisa linear testing, tracing, treatment, tapi treatment, tracing, testing sekarang, sehingga dengan demikian kita mampu mendapatkan kasus secara besar dan juga bisa kita lakukan optimalisasi tadi. Tapi yang paling penting juga menurut saya, Mas Andra, perlu segera pemerintah melakukan task shifting namanya, pemberdayaan tenaga kesehatan lain yang ada di komunitas. Di sana ada bidan komunitas, ada perawat, yang paling tidak kalau indikasi-indikasi medis dasar mereka bisa, sehingga pengawasan terhadap yang isolasi mandiri ini tidak kehilangan tenaga kesehatan untuk mendampingi sekaligus tempat dia berkonsultasi. Gitu. Baik, masih banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah agar bisa mengatasi pandemi ini, khususnya untuk mengurangi bor di rumah sakit, begitu ya, Prof. Ari dan juga Pak Hermawan. Terima kasih banyak sudah memberikan semacam keterangan dan juga solusinya untuk masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Terima kasih, Prof. dan juga Pak Hermawan. Terima kasih, sehat selalu.